semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang LKM3 Biokimia 2. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Nova Adelia dengan NIM 18130311039 dari kelas 5B Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Yang pertama yaitu biomembran adalah suatu struktur yang sangat tipis yang biasanya dapat divisualisasikan hanya dengan mikroskop elektron oleh Becker tahun 1986. Nah, jelaskan bagaimana kerja mikroskop elektron untuk memvisualisasikan biomembran. Cara terbentuknya gambar pada SEM atau scanning electron microscopy berbeda dengan apa yang terjadi pada mikroskop optik dan TEM atau transmission electron microscopy. Pada SEM, gambar dibuat berdasarkan deteksi elektron baru atau elektron sekunder ataupun elektron pantul yang muncul dari permukaan sampel ketika permukaan sampel tersebut dipindai dengan sinar elektron. Pada proses operasinya, SEM tidak memerlukan sampel yang ditipiskan, sehingga bisa digunakan untuk melihat objek dari sudut pandang 3 dimensi. Yang kedua, jelaskan konsep dari membran biologis telah berkembang dengan berkembangnya dan digunakan metode kimia dalam morfologi. Membran biologis, biomembran atau membran sel adalah membran permeabel selektif yang memisahkan sel dari lingkungan luar atau menciptakan kompartemen intraseluler. Membran biologis dalam bentuk membran sel eukariotik terdiri dari lapisan ganda fosfolipid dengan protein integral dan prefer yang tertanam yang digunakan dalam komunikasi dan transportasi bahan kimia dan ion. Yang ketiga, fosforilasi oksidatif adalah suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP. Nah, jelaskan mekanisme berikut untuk menghasilkan ATP. Nah, pada gambar yang tertera merupakan siklus untuk menghasilkan ATP, di mana itu merupakan transport elektron. Nah, kompleks V atau ATP sintesis adalah enzim terakhir dalam lintasan fosforilasi oksidatif. Enzim ini ditemukan di seluruh organisme hidup dan berfungsi sama pada prokariota maupun eukariota. Enzim ini menggunakan energi yang tersimpan pada gradien proton di sepanjang membran untuk mendorong sintesis ATP dari ADP dan fosfat. Perkiraan jumlah proton yang diperlukan untuk sintesis 1 ATP berkisar antara 3-4, dengan beberapa peneliti yang mensugestikan bahwa sel dapat memvariasikan rasio ini sesuai dengan kondisi ADP plus PI plus 4H plus sitosol berkesetimbangan dengan ATP plus H2O plus 4H plus matriks. Nah, yang keempat, apa yang dimaksud dengan teori kemoosmotik? Teori kemoosmotik adalah teori yang dikembangkan dari hipotesis kemoosmotik yang dicetuskan oleh Peter Dennis Mitchell sebagai hasil dari analisis ilmiah terhadap studi David Quellin pada sistem sitokrom, serta studi Warburg dan Weyland pada respiratory hydrogen carrier yang kemudian berkembang menjadi konsep rantai pernafasan. Yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan pergerakan proton menciptakan gradien elektrokimiawi di sepanjang membran. Gaya gerak proton, alur elektron melalui rantai transport elektron adalah proses eksergonik, yakni melepaskan energi, manakala sintesis ATP adalah proses endergonik.
yakni memerlukan energi. Baik rantai transport elektron dan ATP sintase terdapat pada membran, dan energi ditransfer dari rantai transport elektron ke ATP sintase melalui pergerakan proton melewati membran ini. Proses ini disebut sebagai kemoosmosis. Nah, yang keenam, jelaskan jenis reaksi yang terjadi pada struktur molekul di samping. Reduksi koenzim Q dari bentuk ubiquinon Q menjadi ubiquinol yang tereduksi QH2. Rantai transport elektron membawa baik proton maupun elektron, mengangkut proton dari donor ke asektor, dan mengangkut proton melewati membran. Proses ini menggunakan molekul yang larut dan terikat pada molekul transfer. Ketika Q menerima 2 elektron dan 2 proton, ia menjadi bentuk tereduksi ubiquinol QH2. Ketika QH2 melepaskan 2 elektron dan 2 proton, ia teroksidasi kembali menjadi ubiquinon atau Q. Yang ketujuh, jelaskan kompleks-kompleks yang terjadi dalam proses fosforilasi oksidatif. Kompleks yang pertama merupakan protein pertama pada rantai transport elektron, berupa kompleks enzim yang disebut NADH. Koenzim Q oksidoreduktase pada hepatosis hewan sapi kompleks 1 adalah enzim raksasa dengan 46 subunit dan massa molekul sekitar 1000 kilodalton atau kDa. Kompleks 2 merupakan kompleks enzim yang disebut succinat quinon oksidoreduktase. Adalah titik masuk kedua pada rantai transport elektron yang terdiri dari kompleks enzim succinat dehidrogenase aerobik dan fumarat reduktase anaerobik. Kompleks 3 dikenal sebagai kompleks enzim UCCR yang memiliki 11 berkas genetik UKCR. Kompleks 4 adalah protein terakhir pada rantai transport elektron yang dikenal sebagai kompleks enzim. Yang kedelapan, jelaskan jumlah energi yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat. Jumlah energi yang terbentuk dalam siklus asam sitrat yaitu oksidasi 1 mol asetil koenzim A, TCA-silen, TCA circle menghasilkan 3 mol NADH plus H+, yang akan masuk rantai respirasi menghasilkan 3 kali 3 mol ATP, yaitu 9 mol AP. Maksudnya 9 mol ATP. 1 mol FADH akan masuk rantai respirasi menghasilkan 2 mol ATP. Enzim succinat thiokinase menghasilkan 1 mol ATP atau GTP. Jadi dari 1 mol asetil koenzim A dihasilkan 12 mol senyawa fosfat berenergi tinggi. Tuliskan pada tahap mana yang menghasilkan energi, yaitu proses glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron, di mana siklus pada tahap reaksi dekarboksilasi oksidatif asam pirufat itu tidak menghasilkan energi. 10. Jelaskan gambar 1, 2, 3 dari artikel yang diberikan. Nah, gambar pertama menunjukkan hubungan antara membran sel lapisan ganda fosfolipid dan vesikula liposom. Gambar 1A menunjukkan membran sel eukariotik tersusun dari 3 besar komponen, lipid, protein, dan gula. Gambar 1B menunjukkan atribut umum membran lipid adalah amphipatia alam. Pl dan glikolipid memiliki kepala hidrofilik dan 2 ekor hidrofobik. Dalam media berair, molekul ini secara spontan berasosiasi untuk membentuk lapisan ganda dengan hidrofobiknya. Ekor terjepit di antara kepala hidrofilik.